Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'minil muhaiminil azizil jabbaril mutakabbir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi liwa'i syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudahu ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kajian hari ini tentang sholat. Saudaraku, seperti biasa, marilah kita tetap semangat, saudaraku, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan kapan saja selama Allah masih memberi kesempatan hidup kepada kita, saudaraku, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah mengisyaratkan sholat fardu sebagai tiang agama, saudaraku, karena orang-orang yang melakukannya akan menjadi seorang yang kuat agamanya, sehingga ia akan mendapat segala macam kebaikan dan terlindungi dari segala kejahatan. Dan sholat merupakan sumber kehidupan bagi hati seorang dan sebagai pendidik, saudaraku, bagi jiwa seseorang, saudaraku. Karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa surat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, saudaraku, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud dari firman ini adalah bahwa setiap salat fardu mempunyai waktu-waktu tertentu, saudaraku, yang tidak bisa dilakukan di luar waktu-waktu yang telah ditentukannya. Karena jika seorang suka melalaikan sholat-sholat fardu hingga sampai di luar waktunya, maka ia tidak dapat predikat seorang yang melakukan sholat dengan baik, saudaraku. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ma'un ayat 45, saudaraku, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu surat 4 dan surat 5, saudaraku, yang artinya maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, saudaraku. Ya, firman Allah ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir bahwa orang-orang itu adalah suka lalai sehingga suka mengakhirkan waktu sholat fardu dengan sengaja, saudaraku. Karena itu Abdullah bin Mas'ud termasuk salah seorang yang menyerupai Rasulullah SAW ketika menjalankan sholat.
ya ketika menjalankan sholat fardu, sehingga jika Ammar bin Yasir terlambat dalam melakukan sholatnya walaupun hanya sebentar, maka ia ikut sholat berjemaah dengan orang lain, kemudian ikut melakukan sholat berjemaah bersama Ammar bin Yasir sebagai amal sedekah baginya. Karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama? Al-imanu billah. Qila thumma ayyu? Qala as-salatu liwaqtiha. Sabda beliau, beriman kepada Allah. Kemudian tanyanya lagi, apabila ya apalagi ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah menjawab, as-salatu li waqtiha, melakukan sholat tepat pada waktunya. Saudaraku, sholat fardu dapat menghapuskan dosa-dosa terdahulu. Saudaraku, jika seseorang telah dihapuskan dosa-dosanya, maka pada saat itu orang itu akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditolong dengan rahmatnya. Karena itu Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, tiada seorang muslim yang didatangi waktu sholat fardu kemudian ia memperbaiki wudhunya, khusyuknya dan rukuknya, melainkan sholat itu akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu selama ia tidak mengerjakan dosa besar. Karena itu saudaraku, dosa besar tidak dapat terhapus kecuali dengan bertobat. Saudaraku, ya dosa besar itu kayak menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, nah, itu harus bertobat. Saudaraku, ibadah sholat termasuk sumber keamanan dan keimanan yang dapat menjaga seseorang dari perasaan takut. Lebih dari itu, hatinya akan suka merahmati orang lain, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Ma'arij. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza masyahul khairu manu'an illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, saudaraku, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Surat Al-Ma'arij 19-23. Saudaraku, perlu diketahui bahwa arti mendirikan sholat hanya dapat dilakukan dengan 3 cara, saudaraku, agar sholatnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saudaraku, kita harus mengetahui makna dan niat sholat. Yang kedua, kita harus memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Yang ketiga, hendaknya kita harus memahami pula arti gerak-gerik sholat, dari mulai berdiri hingga ruku, hingga sujud dan duduk. Kenapa kita harus bersujud 2 kali, dan kenapa pula kita harus ruku sekali? Itulah arti sholat yang sebenarnya. Saudaraku, ibadah sholat adalah sebuah perbuatan yang dapat mencegah manusia dari kebiasaan buruknya dan merubah hatinya, rohnya dan akalnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena ia melakukan sholat hanya karena Allah semata, itulah hakikat sholat, saudaraku. Karena itu seorang yang hendak sholat diwajibkan berwudu dulu dan bersuci, termasuk memperbaiki niatnya.
Jika kita memahami gerak-gerik sholat dan niatnya, saudaraku, maka maka jika kita berdiri tempat sholat, kita akan berniat melepaskan diri dari segala sesuatu demi untuk memfokuskan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala harus melepaskan segala sesuatu selain Allah, saudaraku. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, maka kita merasa bahwa seolah-olah telah berhadapan dengannya. Kemudian jika kita membaca surah Al-Fatihah, maka kita akan merasa bahwa seolah-olah semua alam semesta, langit dan bumi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman, maka kita akan merasa bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepada seluruh hambanya yang mukmin maupun yang kafir. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahim, kita akan merasa bahwa Allah hanya akan merahmati orang-orang yang beriman saja, saudaraku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, kita akan terpanggil, merasalah kita akan terpanggil bahwa hanya Allah yang memiliki hari perhitungan. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita akan merasa bahwa hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Tetap dalam kekhusyuan, saudaraku. Ketika kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, maka kita merasa bahwa kita telah meminta petunjuk ke jalan yang lurus. Ketika kita mengucapkan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka kita akan merasa bahwa kita minta petunjuk jalan yang lurus yang pernah ditempuh oleh hamba-hamba Allah yang diridhai. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itulah kita merasakan betapa agungnya Allah yang sedang kita sembah dengan khusyuk dan tawadhu, saudaraku. Sehingga jika kita ruku, maka jasad dan ruh kita juga ikut tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, maka saat itu kita akan merasa betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keagungannya tidak dapat digambarkan oleh akal siapapun. Saudaraku, perasaan tawadhu seperti ini harus dilakukan setiap muslim yang sedang melakukan ruku, karena ketika itu ia sadar bahwa sedang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan mengangkat derajatnya, sehingga kita ia bangkit dari ruku, maka mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ketika kita bersujud dan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, merasa bahwa diri kita ini sangat lemah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, saudaraku. Selanjutnya Allah menyuruh hambanya duduk di antara dua sujud agar ia merasa bahwa dirinya akan lemah dan ia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saudaraku, bersujud kembali kepada Allah untuk mohon kekuatan agar ia dapat berdiri pada rakaat yang selanjutnya. Kiranya itulah gambaran salat yang satu rakaat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan setiap mereka melakukan sholat maka mereka merasa
bahwa itulah sholat terakhir bagi mereka, saudaraku, yang mana mereka merasa akan mati setelahnya. Sehingga setiap orang dari mereka melakukan sholatnya dengan baik, seperti yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, bersabda, "Shalli salatan muwadda'in la yusalli ba'daha ghairaha." Lakukanlah sholat seolah-olah engkau melakukan sholat yang terakhir, yang tidak akan melakukan sholat lagi setelahnya. Intinya, ingat mati, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya harus kita ketahui juga bahwa ada sebagian orang yang melakukan sholat sunnah agar menambah pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya niat seperti itu tidak diharapkan dari seorang. Adapun niat yang benar adalah hendaknya ia melakukan sholat sunnah dengan harapan kemungkinan dalam sholat fardunya ada berbagai kekurangan, seperti yang disebutkan oleh Abu Ya'la dan Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u min ibadatihi shalah. Fa in kanat lahu nafilatan akmalat biha." Yang artinya yang pertama kali diperiksa dari amal kebajikan seorang adalah sholat. Jika di dalamnya terdapat sholat sunnah, maka segala kekurangannya akan ditutupi. Sholat itu seperti diumpamakan baju, saudaraku. Mesti baju itu kalau ada sobek, ya intinya tembelannya lah, itu sunnah. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Al-insanu mahallul khata wa nisyan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum salaf soleh, para sahabat dan tabi'in merasa kagum dengan sholat mereka, sehingga An-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang biasa di antara kami. Tetapi jika beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar suara adzan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam segera bergegas ke tempat sholat, seolah-olah beliau sallallahu alaihi wasallam lupa kepada kami dan kami pun lupa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surga masih disuruh sholat, saudaraku, apalagi kita awam yang belum terjamin terima atau enggaknya sholat. Surga belum tentu dapat masih meninggalkan sholat secara terang-terangan. Saudaraku, yang disebutkan juga bahwa Ali bin Abbas kalau nggak salah disebutkan oleh Ibnu Habsim radhiyallahu anhu, jika pergi ke tempat sholat maka wajahnya pucat, saudaraku, dan badannya gemetar. Ketika ditanya mengapa demikian, Ibnu Habsim jawabannya, apakah kalian tahu aku akan berdiri di hadapan siapa? Disebutkan juga bahwa Urwah bin Zubair ketika kakinya harus diamputasi, maka ia menyuruh dokternya mengamputasinya ketika ia sedang sholat. Ia memilih demikian agar ia tidak merasakan sakitnya diamputasi, karena pada waktu itu hatinya telah lupa dari seluruh dunia dan seisinya, saudaraku, termasuk juga tubuhnya sendiri, makanya tidak sakit. Saudaraku, itulah gambaran sholat yang dilakukan oleh kaum salaf soleh. Sedangkan sholat yang kita lakukan biasanya kita melakukannya dengan perasaan terpaksa, malas, dan kita melakukannya secepat seperti seekor ayam yang mematuk makanannya. Kemudian kita keluar dari masjid ke tempat kerja kita dengan terburu-buru. Meskipun demikian, saudaraku, kita sudah merasa puas dengan sholat yang kita lakukan.
Sebenarnya saudara, bukan itu yang harus kita lakukan, karena Allah berfirman bahwa sholat seorang harus dilakukan dengan disertai perasaan khusyuk, saudaraku, pelan, jangan keburu-buru, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum min salatihim khashi'un, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Jadi firman ini saudaraku mengisyaratkan jika sholat seorang dilakukan dengan perasaan khusyuk, maka ia akan beruntung. Akan tetapi jika sebaliknya saudaraku, maka ia akan merugi. Demikianlah saudaraku kajian singkat ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kata bijak saudaraku, buat renungan, sholatlah saudaraku sebelum disolatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.